Ich bin Benjamin und das ist meine Geschichte. Film ini dimulai di sebuah ruangan interogasi. Benjamin menyerahkan diri ke Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa dan hanya ingin berbicara dengan Hane. Benjamin memberitahu bahwa ia tahu di mana lokasi Franks dan juga cyber Rusia. Kedua kelompok ini sudah lama menjadi incaran Europol. Benjamin memberitahu bahwa mereka sama saja seperti sulap. Cerita dimulai saat Benjamin masih menjadi anak kecil. Sejak kecil, Benjamin merupakan anak yang sering dikucilkan. Benjamin tinggal bersama nenek. Karena kedua orang tuanya sudah tidak ada, neneknya menyimpan 3 peluru bekas perang dunia kakeknya Benjamin. Selama 14 tahun, Benjamin menghabiskan waktunya untuk mempelajari pemrograman. Disinilah pertama kalinya Benjamin merasa dirinya berbakat dan dianggap. Benjamin masuk ke dalam darknet, tempat para hacker berkumpul. Benjamin sangat mengagumi Mr. X karena ia dapat meretas apapun. Mr. X mempunyai 3 moto. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, raihlah sesuatu yang mustahil. Yang ketiga, enjoy kegiatan kalian yang sedang dilakukan. Mr. X membebaskan para hacker untuk berinovasi di dunia nyata maupun virtual. Benjamin mengantarkan Pizza ke Universitas Anak Hukum. Di sini ia tertarik kepada seseorang wanita yang bernama Marie. Karena Benjamin sangat suka sama si Marie, ia rela meretas server utama kampus untuk mencuri data soal ujian anak hukum. Setelah selesai, Benjamin tertangkap basah dan karena ia tidak mempunyai catatan kriminal, ia dihukum untuk melakukan pelayanan masyarakat, yaitu bersih-bersih. Saat sedang istirahat, Benjamin bertemu dengan Max. Max mengajak Benjamin untuk datang ke sebuah pesta di rumahnya. Benjamin melihat Marie sedang dirayu oleh pria lain. Max mengajak Benjamin ke kamarnya bersama 2 pria lain yang bernama Paul dan Stefan. Paul penggila hardware, dengan motherboard dan krip kertas ia bisa melakukan apa saja. Sedangkan Stefan ahli dalam software. Benjamin menunjukkan keahlian dengan mematikan lampu satu rumah tersebut. Scene berpindah di mana Max sedang berjalan dengan Benjamin. Max berkata kepada Benjamin, bukan hanya sistem yang bisa diretas, tetapi manusia juga bisa kita rekayasa. Max pun memberikan contoh. Ia mengambil sampah box donat dan dengan percaya diri datang ke toko donat dan memprotes bahwa ia tidak mendapatkan 2 donat coklat pesanannya. Awalnya kasir itu ragu. Max menunjuk wanita di sana yang melayani dia tadi. Apakah aku butuh ketemu manajernya? Kasir tersebut akhirnya memberikan 2 donat itu karena sedang ramai. Guten, du musst nur dreist genug sein. Dann liegt dir die Benjamin diajak Max ke tempat mobil bekas. Mereka mengambil salah satu kunci mobil untuk ke sebuah bangunan. Mereka berhasil masuk ke dalam bangunan itu dengan identitas palsu. Ternyata tujuan mereka adalah menyuruh Benjamin untuk meretas presentasi sebuah organisasi. Stephen menyiapkan kamera rekaman dari atas dan Benjamin melakukan aksinya. Benjamin menggantikan kabel sambungan jaringan Wi-Fi yang mereka siapkan, yaitu Adolf Hitler Suck My Dog. Presentasi itu pun dimulai dan ya, Benjamin berhasil. Max mempunyai ide. Setiap mereka melakukan aksinya, mereka akan menggunakan topeng badut dan nama tim mereka adalah Clay. Aksi mereka dimulai lagi. Mereka meretas bursa saham Jerman. Lihat nih kelakuannya. So setzt der DAX auch heute seinen Gipfelsturm. Mereka pun terus-menerus melakukan aksinya dan mengupload ke YouTube. Mereka juga tidak lupa mengkonsumsi Letalin agar tetap sadar. Penonton mereka di YouTube makin hari makin banyak dan semakin ditunggu. Nice! Yeah! Max merasa kesal karena Clay masih tidak diakui oleh idolanya, yaitu Mr. X. Mr. X pun juga tidak tahu siapa itu Clay.
Selain Mr. X, ada satu grup yang sudah sangat terkenal, yaitu Friends. Friends adalah bagian dari cyber Rusia. 3 sudah diketahui namanya adalah Sekdet, Taubor, dan Kryoton. Tapi yang satu lagi belum diketahui. Mereka berhasil mencuri data-data penting dan dijual ke Darknet, sehingga bisnis tersebut dikendalikan oleh Rusia. Hanne masih kesulitan untuk melacak mereka. Max yang masih kecewa berusaha mendapatkan mobil Porsche dengan cara ngehack saluran telepon agar telepon Max sajalah yang terhubung. Akhirnya ia mendapatkannya. Mereka pun pesta di rumahnya Benjamin. Setelah itu, Benjamin menggunakan mobil Porsche untuk bertemu Maria. Di dalam mobil, Benjamin yang sudah enggas langsung mencium Maria, tetapi Maria kebingungan dan kembali ke dalam gedung, dan Oscar melihat kejadian itu langsung memukul Benjamin. Mr. X mengirimkan email kepada Clay yang berisikan bahwa kelompok Clay hanya seorang bayi yang payah dan tidak berbahaya. Max yang marah, ia mempunyai rencana yang lebih besar. Ia berencana meretas sistem Badan Intelijen Jerman. Walaupun BNG pengamannya ketat, Benjamin berkata tidak ada yang aman bagi sebuah sistem. Yang pertama mereka lakukan adalah mereka mencari identitas yang ada di tempat sampah. Mereka menemukan kartu ucapan yang bernama Jerdy, pegawai BND. Dengan mengirim link email ke Taman Jerdy, ia pun mengekliknya, yang itu dapat memberikan akses kepada Clay, yang kebetulan Jerdy bekerja sebagai pembuat kartu identitas untuk pegawai BNG, dan dengan mudah mereka membuat kartu identitas palsu untuk timnya. Clay merupakan satu-satunya tim yang berani meretas sistem BNG loh. Mereka pun melakukan tugasnya masing-masing. Stefan mematikan CCTV, Paul mematikan listrik, Max ngeliatin kode untuk akses ke server utama, dan Benjamin sebagai finishing. Benjamin pun sudah selesai meretas dan ia kembali ke server tersebut. Mereka pun berpesta semalam untuk merayakan keberhasilannya. Mereka mengeprint semua mesin fotokopi dengan gambar badut yang berisikan Clay ada di sini. Tidak ada sistem yang aman. Benjamin merasa marah karena Max terciuman dengan Marie. Perselisihan pun terjadi antara Benjamin dan Max. Benjamin yang ingin menunjukkan dirinya, dia mengirimi data penting BNG ke Mr. X. Hanne pun datang dan memberitahu bahwa orang yang melakukan ini adalah orang yang sangat jenius. Mereka dapat meretas sistem ini dengan waktu 2 menit 23 detik saja. Benjamin dan Max saling baku hantam. Tidak lama kemudian, mereka melihat berita Krypton, anggota dari Friends yang sudah terbunuh. Krypton adalah anggota rahasia dari BNG. Krypton menyusup ke Darknet untuk mencari tahu nama-nama hacker di sana. Tetapi Benjamin yang mengirimi data itu kepada Mr. X. Mr. X langsung tahu bahwa Krypton adalah intelijen dan langsung dibunuh oleh anggota Friends. Clay pun sekarang menjadi anggota buronan BNG. Mereka pun panik dan bingung mengapa menjadi rumit begini. Ternyata Mr. X adalah anggota keempat Friends. Sudah pasti dia jual data itu ke Rusia. Karena BNG tidak tahu bahwa data itu dikirim ke Rusia. BNG mengira Clay lah yang membunuh Krypton. Benjamin pun berkata ke mereka bahwa ia akan bertanggung jawab untuk melaporkan Mr. X ke BNG. Mereka pun mencari lokasi Mr. X. Saking hati-hatinya, mereka menggunakan komputer perpustakaan dengan menggunakan nama UMI untuk menghubungi Mr. X. Mr. X pun memberikan saluran pribadinya ketika sudah masuk. Mereka pun berbincang-bincang. Clay sengaja meminta bergabung dengan Friends, tetapi Mr. X malah memberikan sebuah pekerjaan baru. Di kantor BNG, komunikasi UMI dan Mr. X berhasil dilacak. Tetapi keberadaan mereka selalu berubah-ubah. Ketemulah UMI yang ada di perpustakaan umum. Clay berhasil mendownload misi baru dari Mr. X. Nichts. Wie vom Erdboden verschluckt. Alter, wo warst du denn? Dan mereka pun keluar. Benjamin memberitahu Hanne bahwa tujuan Mr. X mengirim Trojan ke Europol.
Benjamin sengaja datang ke Hanne untuk memberitahu bahwa dalam semua ini adalah Mr. X. Mereka berencana menjebak Mr. X. Sebelum dimulai, mereka menghancurkan semua perangkat milik Clay dan mereka sampai membakar rumah neneknya. Mereka pun pergi ke Europol untuk membobol sistem Europol, tetapi sangat susah. Semua cara dilakukan tetap tidak berhasil dan tangan Max tidak sengaja tertembus paku. Benjamin pun akhirnya memutuskan pergi sendiri ke gedung Europol. Di perjalanan, ia tidak sengaja melihat kartu visitor yang terjatuh di lantai. Bermodalkan kepercayaan diri dan ilmu yang telah diajarkan Max, ia pun melakukan rekayasa sosial. Ia mengaku bahwa dompetnya ketinggalan dan tidak bisa makan untuk besok. Ayahnya memukulinya karena ia sangat ceroboh. Karena Pak Polisi yang merasa kasihan, polisi tersebut memberikan Benjamin masuk. Benjamin diberikan waktu 2 menit saja. Benjamin melakukan aksinya dengan menaruh alat jaringan paralel. Jika seseorang mengakses jaringan itu, maka Benjamin dengan mudah dapat meretas sistem Europol. Benjamin sudah memberikan trojan yang sudah dimanipulasi ke Mr. X. Begitu ia masuk ke sistem itu, semua identitas Mr. X akan diketahui. Tetapi Mr. X tidak termakan oleh pancingan Benjamin, melainkan Benjaminnya yang telah terjebak oleh Mr. X. Karena sistem yang Benjamin pakai adalah IP milik si Mr. X, Benjamin pun dikejar oleh cyber Rusia. Benjamin berhasil kembali ke hotel. Saat dia ke kamarnya, ia melihat teman-temannya sudah tak bernyawa dan akhirnya Benjamin menyerahkan diri ke Europol. Benjamin memberikan tawarannya kepada Hanne bahwa ia dapat memberikan lokasi di mana Mr. X berada. Tetapi dengan syarat Hanne memberikan Benjamin identitas palsu dan perlindungan hukum. Benjamin juga meyakinkan Hanne bahwa ia dapat memberikan lokasi-lokasi anggota Friends lainnya. Akhirnya Hanne memberikan kesempatan kepada Benjamin. Benjamin membuang harga dirinya untuk menjebak Mr. X. Ia sengaja menjadi Mr. X dan menyebarkan isu-isu seperti menjual data ke pemerintah. Sudah berkhianat membunuh Krypton. Mr. X yang asli mendengar hal itu tidak tinggal diam. Benjamin dengan cerdasnya menjebak Mr. X dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan IP transmitter dan tertangkaplah Mr. X. Who the fuck are you? Who the fuck are you? Now we are even. Hanne masih merasa curiga terhadap Benjamin karena ia melihat tangan Benjamin terdapat bekas tusukan paku dan rumah neneknya Benjamin tidak terbakar dan menemukan Ritalin, Maria yang tidak mengenal Benjamin. Hanne pun bertemu dokter pribadi Benjamin. Dokter itu menjelaskan bahwa orang tuanya mengidap kepribadian ganda dan mungkin diturunkan ke Benjamin. Hanne langsung bertemu Benjamin dan menjelaskan bahwa semua cerita Benjamin adalah bohong. Semua yang diceritakan Benjamin seperti Max tertusuk paku itu tidak ada. Temennya yang meninggal di hotel itu pun tidak ada. Rumah neneknya yang terbakar juga tidak ada. Kota neneknya yang berisi 3 peluru itu sebenarnya kosong. Benjamin yang telah membawanya. Benjamin hanyalah mengalami halusinasi. Semua yang ia lakukan adalah seorang diri. Benjamin pun merasa frustasi dan tertekan. Benjamin memaksa untuk mendapatkan perlindungan hukum tetap dilakukan karena ia akan diburu. Hanne pun merasa khawatir akan nasib Benjamin. Sebelum ke pengadilan, Hanne membantunya untuk membebaskannya. Ia memberi waktu kepada Benjamin untuk mengubah identitasnya selama 5 menit dan Hanne dapat beralasan bahwa Benjamin melarikan diri. Hanne ingin Benjamin berjanji agar Benjamin untuk berhenti meretas. Benjamin pun mengiyakannya. Hanne pun meminta Benjamin untuk mengajarkan trik sulap gula tersebut. Benjamin menjelaskan bahwa orang akan melihat apa yang ingin ia lihat. Ini merupakan pengalihan, ujar Benjamin.
Setelah Hane melihat gula batu itu, Hane pun tersadar. Nah lo, Mimin memberi penjelasan sedikit biar kalian ngerti ya. Sebenarnya teman-temannya Benjamin dan Benjamin melakukan rekayasa lo. Benjamin sengaja bertindak seperti 3 kawannya dan sampai menusuk palu di tangannya agar terlihat mirip, dan dengan sengaja mempunyai kepribadian ganda. Mereka melakukan ini agar dapat diberi Hane untuk merubah identitas mereka, karena mereka tahu cyber Rusia pasti akan memburu mereka. Karena identitas mereka sudah dirubah, mereka pun susah untuk dilacak. Film pun selesai guys.